Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran adalah obat penawar untuk semua penyakit yang ada di muka bumi ini. Itulah kira-kira sebuah kesimpulan ilmiah yang disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di bagian awal dari salah satu kitab karya beliau yang luar biasa, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa, di mana kitab itu bermula dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Diajukan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memohon nasihat, yang meminta nasihat tentang dirinya yang mengalami penderitaan atas penyakit yang ia rasakan dalam kehidupannya, yang ia sendiri berusaha untuk menyembuhkan dirinya, melepaskan dirinya dari penyakit tersebut, tetapi dia merasa bahwa dia belum pernah berhasil untuk keluar dari ujian penyakit tersebut. Maka sang penanya ini pun mengajukan pertanyaan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang kemudian dijawab oleh beliau dalam sebuah kitab fenomenal yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melandaskan kesimpulan ilmiahnya tentang fakta bahwa Al-Quran adalah obat untuk segala penyakit dengan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ini secara khusus beliau mengawalinya dengan menyebutkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga akan menurunkan penawar, penyembuh terhadap penyakit tersebut. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un." Setiap penyakit itu ada obatnya, ada penawarnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah. Maka apabila obat penyakit itu, penawar penyakit itu tepat mengenai penyakit tersebut, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan pada kedua hadis ini, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian membuat satu kesimpulan dengan mengatakan bahwa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kedua hadis tersebut
adalah penjelasan yang mencakupi dan meliputi segala macam bentuk penyakit yang menimpa hati dan ruh manusia, maupun penyakit yang menimpa jasmani manusia itu. Kedua hadis ini mencakupi kedua jenis penyakit itu, yaitu penyakit rohani maupun penyakit jasmani, sekaligus juga menjelaskan bahwa penyakit apapun, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani, itu juga pasti ada obatnya, ada penawarnya, ada penyembuhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kebodohan itu adalah sebuah penyakit, dan obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya. Kita semua mengetahui bahwa kebodohan adalah penyakit rohani, penyakit yang tidak secara khusus menimpa fisik kita, jasmani kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa penawar dan penyembuh dari penyakit yang bernama kebodohan itu adalah dengan bertanya kepada para ulama, bertanya kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi, bertanya kepada ahlinya, orang-orang yang mempunyai kapabilitas untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Quran, salah satu maksud utama dihadirkannya Al-Quran dalam kehidupan manusia adalah untuk menjadi syifa, menjadi obat penyembuh, obat penawar terhadap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Fussilat misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa Al-Quran itu bagi orang-orang beriman adalah hudan wa shifa, petunjuk sekaligus menjadi penyembuh, menjadi obat, menjadi penawar terhadap berbagai penyakit yang menimpa manusia, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran itu keseluruhannya adalah syifa, keseluruhannya adalah obat, penawar, penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menegaskan bahwa innal Qur'ana kullahu shifa. Sesungguhnya Al-Quran itu keseluruhannya adalah penyembuh, keseluruhannya adalah obat, keseluruhannya adalah penawar. Wa huwa shifa'ul lil qulubi min da'il jahli wasyakki warraib. Al-Quran itu adalah penawar untuk hati, agar hati itu tersembuhkan dari penyakit kebodohan, keraguan, dan kebimbangan.
Tetapi sekali lagi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebelumnya, Al-Quran ternyata tidak hanya menjadi obat untuk hati manusia. Al-Quran tidak hanya menjadi penawar untuk penyakit-penyakit yang menimpa hati dan kejiwaan manusia. Tetapi Al-Quran juga menjadi penyembuh terhadap penyakit-penyakit jasmaniah yang dialami oleh manusia. Itulah sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kemudian menegaskan lagi, falam yunazzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifaan qattu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan sebuah obat, sebuah penawar dari langit satupun yang a'amma, yang cakupan penyembuhannya lebih luas, wala anfa' dan lebih bermanfaat, wala a'zama dan lebih agung, wala anja dan lebih manjur fi izalati da' dalam menghilangkan penyakit minal Quran daripada Al-Quran. Al-Quran khasiat penyembuhannya begitu luas, begitu dahsyat, sehingga tidak hanya menyembuhkan penyakit hati tetapi juga menyembuhkan penyakit jasmani. Salah satu kisah yang masyhur tentang bagaimana Al-Quran menyembuhkan manusia secara jasmani adalah kisah yang dituturkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwa pada satu waktu sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjalanan jauh, hingga kemudian tibalah masanya mereka untuk singgah beristirahat, dan mereka memutuskan untuk singgah dan berhenti di sebuah perkampungan Arab Badui pada waktu itu. Dan rombongan para sahabat ini lalu meminta kepada orang-orang di kampung itu agar bisa menjamu mereka, memberikan tempat untuk beristirahat dan mungkin sedikit makanan yang bisa mereka nikmati untuk melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Tetapi apa yang terjadi? Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, fa'abau ayyudhayifuhum. Orang-orang di kampung itu menolak untuk menerima mereka sebagai tamu pada malam itu. Lalu tidak lama setelah penolakan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan satu peristiwa yang menjadi inti daripada pembahasan kita malam hari ini, di mana kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, faludira sayyidu dzadzikal hayy. Kepala atau pemimpin suku itu, pemimpin kampung itu, kemudian ternyata disengat oleh seekor binatang yang berbisa. Fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Kata sahabat Abu Sa'id, akibat bisa tersebut, orang-orang di kampung itu mengupayakan segala sesuatu untuk bisa menyembuhkan sang kepala suku atau sang pemimpin perkampungan itu, tetapi usaha itu sia-sia dan tidak berguna. Sehingga kemudian seorang dari mereka mengusulkan
agar kemudian mereka mendatangi rombongan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka tidak tahu bahwa yang datang itu adalah rombongan Rasulullah Muhammad SAW, rombongan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang dari mereka mengatakan, "Lau ataitum haula'i raht alladzina nazalu ala hayyina." Coba kalian temui, kalian datangi rombongan yang singgah di perkampungan kita ini. La'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai'. Siapa tahu di antara mereka ada yang bisa membantu kita untuk menyembuhkan sang kepala suku. Maka mereka pun mendatangi rombongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Ya ayyuhar rahtu, inna sayyidana ludir." Wahai tuan sekalian, para rombongan, sesungguhnya tuan kami, pemimpin kami telah disengat oleh hewan yang berbisa. Wasa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Kami sudah berusaha segala sesuatu, melakukan segala sesuatu untuk menyembuhkannya, tetapi sama sekali tidak berguna. Fahal inda ahadim minkum min syai'. Maka apakah ada di antara Anda semua ini yang mungkin bisa membantu penyembuhan pemimpin kami ini? Maka salah seorang dari rombongan sahabat itu kemudian berkata, "Na'am, wallahi inni la'arqi." Ya, demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang biasa meruqyah. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna. Tetapi demi Allah, kata sahabat ini, kami tadi telah meminta tolong kepada kalian agar kalian mau menerima kami sebagai tamu, tetapi kalian menolak. Kalian tidak mau melayani kami atau menerima kami sebagai tamu kalian. Karena itu kata sahabat ini, "Fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'lan." Maka saya tidak akan sudi untuk meruqyah pimpinan atau pemimpin kalian itu sampai kalian memberikan upah dan bayaran untuk saya atas usaha saya itu. Maka mereka pun bersepakat, orang-orang di kampung itu pun bersepakat dengan rombongan sahabat ini untuk memberikan upah ya dalam bentuk qati' minal ghanam ya, jadi sepotong bagian ya dari daging kambing. Maka sahabat yang mengajukan diri tadi itu pun pergi menemui sang kepala kampung, lalu kemudian sahabat itu membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, Ar-Rahmanir Rahim ya, membacakan surah Al-Fatihah ya, kepada kepala kampung itu ya, pada bagian yang terkena bisa. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Faka'annama nasyita min iqal." Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah diruqyah dengan Al-Fatihah itu, sang kepala suku, kepala kampung itu kemudian tiba-tiba bisa berdiri ya. Ya, seperti berdiri dari seperti orang yang tadinya lumpuh kemudian bisa berdiri ya. Bisa bergerak ya. Ya, tafiqa yamshi fa tafiqa yamshi wa ma bihi qalabah. Ya, dia mulai berjalan ya ke sana kemari seakan-akan tidak pernah mengalami sakit. Maka atas dasar itu pun mereka mendapatkan bayaran sesuai yang disepakati, yaitu sepotong bagian dari seekor kambing, dan ini adalah salah satu bukti ya, salah satu bukti tentang bagaimana Al-Quran juga sangat berkhasiat
menyembuhkan penyakit-penyakit yang sifatnya jasmaniah, penyakit-penyakit fisik ya, seperti yang dialami oleh sang kepala suku atau sang kepala kampung tadi itu. Ya. Dan itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengomentari hadis ini atau kisah ini dengan mengatakan, faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i wa azalahu hatta ka'an lam yakun. Ya, kata beliau, kita lihat bahwa obat ini ya, yang notabene dalam hal ini adalah surah Al-Fatihah. Obat ini telah memberikan satu dampak yang luar biasa terhadap penyakit tadi, dan menghilangkan penyakit itu seakan-akan penyakit itu tidak pernah ada sebelumnya. Ya, wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruh. Karena itu surah Al-Fatihah ini adalah obat yang paling mudah ya untuk dijangkau dan paling gampang ya, paling mudah untuk digunakan. Ya, walau ahsana al-'abdu at-tadawi bil Fatihah la ra'a ta'tsiran 'ajiban fi syifa'. Ini catatan penting sahabat-sahabat sekalian. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau seorang hamba itu mampu menggunakan surah Al-Fatihah ini sebagai obat, ya, dia mampu menggunakannya dengan baik. Nah, ini catatannya, dengan baik, maka dia akan melihat dan menemukan satu dampak penyembuhan yang sangat mengagumkan, yang luar biasa mengagumkan. Karena itu Ibnu Qayyim kemudian menceritakan tentang dirinya, ya, bagaimana beliau mengatakan bahwa makastu bi Makkah muddatan ya'tarini adwa wala ajidu tabiban wala dawaan. Saya pernah, kata Ibnu Qayyim, selama beberapa waktu tinggal berada di Mekah, mengalami sakit, ya, bukan satu saja sakit, tapi beberapa penyakit, dan saya tidak menemukan satupun tabib atau obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Maka apa yang dilakukan? Ibnu Qayyim mengatakan, fa kuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka saya berusaha mengobati diri saya dengan surah Al-Fatihah. Fa ara laha ta'tsiran 'ajiban. Dan saya menemukan, saya melihat, merasakan pengaruh, ya, khasiat yang luar biasa dari pengobatan surah Al-Fatihah itu. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa kuntu asifu dzalika liman yashtakil alaman. Ya, maka kalau ada orang yang datang mengeluh, mengadu kepada saya, mengalami sakit, maka saya akan dalam tanda kutip ya, meresepkan surah Al-Fatihah ini kepada orang tersebut. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an. Dan ternyata banyak di antara mereka yang sembuh dengan cepat, ya, lantaran membacakan surah Al-Fatihah itu terhadap penyakitnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah satu surah di dalam Al-Quran. Ini baru satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, belum lagi yang lainnya. Dan kita semua meyakini bahwa surah Al-Fatihah, bahwa Al-Quran kulluhu syifa, seluruh Al-Quran itu, mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang paling terakhir, seluruhnya adalah obat penyembuh terhadap semua penyakit yang ada di muka bumi ini. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan bahwa zikir-zikir, ayat-ayat, dan doa-doa yang biasa digunakan untuk meruqyah, yang biasa digunakan untuk penyembuhan, semua doa-doa, semua ayat-ayat Al-Quran itu pada hakikatnya adalah fi nafsiha nafi'atun syafi'ah. Dia sendiri adalah ibaratnya seperti bahan-bahan yang berkualitas, ya, obat-obat yang berkualitas tinggi,
yang bermanfaat, yang mempunyai daya penyembuhan yang luar biasa. Tetapi obat yang luar biasa ini tidak akan bekerja sebagaimana mestinya ketika objek penyembuhan itu tidak punya kesiapan untuk menerima obat ini. Objek yang akan disembuhkan harus punya kesiapan untuk menerima obat ini. Harus ada keyakinan pada diri sang objek ini bahwa obat ini akan menyembuhkan penyakitnya. Obat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala sangat manjur untuk menghilangkan berbagai penyakit yang dideritanya. Tanpa itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, tanpa itu maka kesembuhan yang diharapkan itu sangat besar kemungkinan tidak akan terwujud. Karena itu kata beliau, famata takhallafa syifa, kalau ternyata kesembuhan itu tidak terwujud, maka penyebabnya boleh jadi pertama, kana li dha'fi ta'thiril fa'il, bisa jadi karena lemahnya kekuatan dari obat itu sendiri, au li'adami qabulil mahallil munfa'il, atau penyebab yang kedua karena objek yang seharusnya menerima obat itu tidak bisa menerima obat itu, atau penyebab yang ketiga limani'in qawiyyin fihi yamna'u an yanja fihi dawa, atau ada satu penghalang yang penghalang yang sangat kuat pada diri objek itu, yang menghalangi doa itu sehingga yang menghalangi obat itu untuk bisa bekerja dengan baik pada dirinya. Dan ini adalah sebuah sunnatullah yang berlaku untuk semua jenis obat. Dan ternyata itu juga berlaku pada obat yang bernama Al-Quran. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang poin yang sangat penting ini ketika mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa itulah Al-Quran yang merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kapan Al-Quran itu menjadi obat, menjadi petunjuk bagi orang yang beriman? Ketika orang-orang yang beriman itu tidak ada lagi keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Maka Allah sebutkan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Ketika kita sudah tidak ada keraguan terhadap Al-Quran, terhadap kedahsyatan Al-Quran, terhadap petunjuk Al-Quran, terhadap khasiat Al-Quran, maka pada saat itu dia bisa menjadi petunjuk untuk kita. Begitu pula kaitannya dengan penyembuhan penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Al-Quran baru bisa menyembuhkan ketika kita benar-benar yakin akan kebenaran Al-Quran, benar-benar yakin akan khasiat Al-Quran sebagai syifa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Pada akhirnya, sekali lagi, Al-Quran adalah obat, solusi, penyembuh, penawar terhadap semua penyakit yang ada di muka bumi. Baik itu penyakit yang bersifat individual maupun penyakit yang bersifat sosial. Al-Quran adalah petunjuk, penawar untuk semua problem, semua masalah
yang dihadapi oleh manusia, oleh kemanusiaan. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah gerangan yang berkenan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai penawar terhadap semua masalah, semua penyakit yang dialaminya. Semoga kitalah hamba-hamba itu, hamba-hamba yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.